Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat di rumah? Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutidi. Malam ini ada sedikit perbedaan. Yang biasanya bintang tamu saya yang hadir malam ini cerita tentang pendakian selama perjalanan hidupnya. Kali ini dia datang ke tempat podcast saya bukan bercerita tentang pendakian gunung, tapi kejadian yang dimana tepatnya pada tahun 2004 pada tanggal 26 Desember. Pada saat itu kita Indonesia terkena bencana alam yaitu tsunami. Dan tamu saya malam ini beliau itu mendapatkan tugas di sana untuk membantu para korban tsunami. Tentunya ada cerita-cerita yang bisa kita bagi kepada sahabat di rumah. Langsung aja saya perkenalkan sahabat saya malam ini. Sepertinya sih nggak harus diperkenalkan karena udah banyak yang kenal ya. Tinggal oh iya Mas yang ini. Oke, langsung saja dengan Mas Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Sehat. sehat ya. Iyalah sehat. Jadi icon sekarang Trans 7 apa di acara apa? Misteri Dunia. Misteri Dunia. Kita mau ngucapin selamat pada Mas Arya. Alhamdulillah. Semoga sukses selalu. Amin. Barakallah. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin, pada amin. saat ketika menjalankan tugasnya semua. Siap Teh. Ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya. Nah, kita tertarik dengan kisah Mas Arya yang di Aceh pada Siap. tahun 2004 2004 2005 Teh. 2005 ya, itu tanggal 26 Desember ya. Iya betul. Nah, itu gimana sih ceritanya Mas Arya bisa sampai di sana? Awalnya itu gimana? Awalnya nonton berita Teh. Ha? Nonton berita terus kita lihat perkembangan. Hah? Jadi di saat melihat situasi dan kondisi, walaupun saat itu kita melihatnya dari media elektronik, itu hati saya terenyuh banget. Hati saya terenyuh. Terus kalau nggak salah sekitar 3 hari pasca bencana itu kan dibuka yang namanya relawan. Ya. Tanpa ragu itu, walaupun Januarinya putra pertama saya itu Tirta Ari Pratama, dia mau ulang tahun. Tetapi karena kejadian itu begitu menguras energi juga emosi, saya putuskan untuk berangkat ke Aceh. Sementara ulang tahun anak saya tinggalkan dulu. Karena menurut saya situasi dan kondisi di Nanggro, Aceh Darussalam pada saat itu betul-betul luar biasa. Memprihatinkan sekali keadaan saudara-saudara kita di Nanggro, Aceh Darussalam itu. Jadi saya saat itu sama mantan istri ya, jadi sama mantan istri itu saya biasa kita diskusi dulu. Akhirnya mantan istri saya pada waktu itu, atau mamahnya Ari aja lah sebutnya, mamahnya Ari akhirnya mengizinkan untuk saya berangkat ke Tanah Nanggro dan meninggalkan acara penting bagi putra kami. Waktu itu ulang tahun pertama Ari. Nah, setelah siap, kebetulan saya kenal salah seorang anggota dewan, cuma saya nggak bisa sebut namanya Teh. Nah, beliau itu saya hubungi, ternyata ibu ini orang Aceh asli. Ketika saya hubungi dan beliau tahu background saya, maka tanpa berpikir lagi beliau ini langsung
memberangkatkan saya ke Tanah Nanggro pada waktu itu sekitar tanggal 29 Januari teh. Saya berangkat waktu itu bersama satu orang rekan saya. Singkat kata, tibalah kita di bandara. Nah, di bandara itu tanpa melalui proses babi bu bebo, kita bisa masuk ke dalam ruang tunggu lah di boarding pass. Sampai sekitar setengah 2 pesawat itu terbang teh. Terbang terus 1 jam, nggak nyampe 1 jam ya, mungkin 40 menit kita sampai di Badarudin teh. Kita delay dulu. Nah delaynya ini lama banget teh. Ada mungkin sekitar 3 jam. Wah, delaynya itu mungkin karena lalu lintas di Belang Bintang di Bandara Aceh itu padet teh. Jadi kita baru kebagian jatahnya itu agak malam. Jadi setelah delay hampir 3 jam, sekitar jam 7 tuh pesawat baru terbang lagi menuju ke Banda Aceh. Cepet sih teh. Cuman menjelang Banda Aceh itu kita sempat kena turbulensi udara yang luar biasa kencang teh. Nah di sini nih tegang banget. Tegang di mana itu kilat kiri kanan teh. Pertama kilat kiri kanan, jeger jeger. Saya awalnya masih tenang teh. Tenang, terus ketika pesawat udah mulai zut naik. Nah, jadi jantung kayak ketinggalan di atas itu. Zut. Itu baru nih penumpang pesawat panik teh, terus pada teriak-teriak. Saya ingat teriakannya, ya Allah lindungilah kami ya Allah, kami adalah relawan ya Allah gitu. Pokoknya rame lah. Terus salah seorang pramugari yang tadinya dia sangat tenang, tiba-tiba dia lari ke belakang, ke samping kursi saya kan ada yang kosong. Dia pakai sabuk pengaman, terus dia ngomong ke saya, Pak tenang, pakai aja sabuk pengamannya. Terus dia diam baca doa. Saya waktu itu bawa foto putra saya si Ari, belum setahun gitu kan. Pikiran saya dalam hati, ya elah ini anak belum setahun masa ya jadi anak yatim gitu kan. Cuman waktu itu saya daripada berpikir rumit mau mati mau hidup gitu kan, ini pesawat jatuh apa enggak, karena kondisinya udah gawat ya. Itu sampai ekor pesawat bunyi wik wik wik, demi Allah teh itu ekor pesawat bunyi itu wik wik, saking tekanan angin itu bener-bener turbulensinya bukan turbulensi biasa, bener-bener pesawat itu dibikin goyang naik turun, bener-bener tegang banget. Akhirnya daripada saya mikir ini pesawat jatuh apa enggak, gue mati apa kagak, anak gue jadi anak yatim apa enggak, bini gue jadi janda apa enggak, saya diem deh. Saya diem, saya ambil foto anak saya. Ya Allah, saya titipkan putra hamba jika memang takdir hamba hari ini selesai. Terus saya tenggelamkan, berusaha teh ya, ini nggak mudah. Lagi ngomong sekarang nih gampang. Tapi saat kejadian itu untuk berusaha selawat supaya dapat itu susah minta ampun ya. Tapi saya coba aja, udahlah. Akhirnya saya tenggelam dalam selawat saya. Menjelang masuk ke Belang Bintang, pas pesawat lagi muter-muter mau turun, itu udara alhamdulillah terang deh. Masya Allah. Barulah lega itu, agak sedikit lega. Dan ekor pesawat bunyinya udah nggak terlalu kencang lagi. Tadi bunyi wik wik, itu ngeri jebol itu kan. Nama serem itu. Wah serem banget ya. Landing lah, gitu landing. Kita semua penumpang saat itu pelukan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mau kenal mau enggak, semua orang yang ada di pesawat itu sampai pelukan. Sampai terakhir saya meluk pramugarinya. Meluk pramugarinya kenceng banget, terus makasih ya Mbak, hati-hati. Soalnya kan dia masih harus naik pesawat ini kan. Saya bilang hati-hati ya Mbak, semoga nggak ada apa-apa. Ya udah sampai jumpa lagi Mas. Turun. Begitu kita turun dan menginjakan kaki pertama kali di Tanah Nanggro Aceh Darussalam, langsung itu teh angin yang membawa hawa amis dan bercampur garam itu langsung memenuhi rongga hidung kita. Astagfirullahaladzim. Langsung itu ketegangan ada lagi teh. Itu pagar-pagar bandara itu isinya manusia yang tatapannya kosong teh. Iya, tatapannya kosong semua dia, ngeliatin kita seperti nggak ada apa namanya, nggak ada jiwanya gitu. Dan ketika kita masuk ruang tunggu bandara yang biasanya rapi, bersih, berantakan teh, kacau balau. Di situ banyak sekali saudara-saudara kita dari Tanah Nanggro yang selamat berlindung di area tersebut. Wah itu kacau, kacau. Saya melihat situasi pada saat itu benar-benar chaos. Dan kebetulan kita harus menunggu 1 jam untuk dijemput sama tim darat kan. Dan pada waktu itu kita nggak tahu akan dibawa kemana.
di tempat yang sedang dilanda kehancuran ini. Di mana-mana yang kelihatan wah, manusia-manusia hidup di sana tuh semua serba bingung teh. Kosong semua pandangannya. Saya sampai bingung waktu itu karena terlalu banyak manusia ya. Relawan waktu itu masih sedikit teh, mungkin ratusan masih ya, belum ribuan. Karena baru pasca hari keempat kejadiannya itu. Setelah nunggu 1 jam di tengah situasi yang tegang itu, akhirnya jemputan kita datang teh, 2 mobil elep. Ya di bandara itu terang waktu itu teh. Tetapi 10 menit kita meninggalkan bandara, gelap gulita. Ya Allah, terus aja dihantam dengan kondisi-kondisi yang menyeramkan seperti ini. Iya, tuh gelap gulita teh, nggak kelihatan apapun sampai entah berapa menit. Ternyata saat itu bulan purnama teh, tapi ketutup awan kan ya. Ketika bulan purnama kebuka, entah di daerah mana ya, karena waktu itu saya belum tahu teh. Pertama kali saya menginjakan kaki di tanah Nanggro ya pada saat itu. Jadi ketika kita ada di satu lokasi yang kita nggak paham ya, kita diam aja. Begitu kita ngeliat ke samping, bulan kebuka, itu hancur total teh. Nggak ada satu bangunan pun yang saya lihat itu. Rata teh. Sampai akhirnya kira-kira 15 menit kemudian barulah kelihatan bangunan-bangunan, kayaknya bangunan Belanda lah yang kuat-kuat gitu ya. Itu sepertinya di pusat kota Aceh, di pusat Banda Aceh. Ya, jadi kita lewatin pusat, jadi kita lewatin pusat Banda Aceh. Sekilas juga kita lihat itu kuning-kuning banyak, orange gitu. Saya pikir tadinya apa gitu ya. Nggak taunya itu kantong jenazah. Kutu banyak banget teh sepanjang jalan. Terus saya ingat banget kita ngelewatin satu jembatan. Saya ingat ini, lewatin satu jembatan terus kita belok ke kanan ngikutin sungai sampai mentok. Nanti kita belok ke kiri ngikutin sungai lagi, cuma sungainya agak jauh. Tibalah kita ke satu daerah yang akhirnya saya tahu namanya Uli Kareng. Uli Kareng itu artinya kepala ikan asin kalau nggak salah. Di daerah ini sudah tidak nampak lagi yang namanya hancuran bangunan ataupun sampah-sampah sisa dari gelombang tsunami. Tetapi kesunyiannya luar biasa teh. Sepi, sunyi. Yang terdengar hanya suara anjing melolong, itu bukan yang sekedar au-auan doang kan. Wanjang, au. Itu tegang teh. Dan totali seluruh tempat yang kita lewati pada saat itu gelap gulita teh. Hanya ada cahaya pelita. Minum kopi dulu. Ketika sampai di lokasi itu kalau nggak salah, bukan nggak salah ya, kita sampai di ruko lantai 2. Begitu kita masuk ke dalam ruko, di sana ada sekitar 4 kakak yang selamat dari terjangan gelombang tsunami. Ya awalnya sih kaku teh. Ya, kita juga capek kan, habis melewati ketegangan yang luar biasa waktu di pesawat. Itu pada naik aja sih. Jadi salam sama 4 kakak ini, kita salam-salaman, say hello sebentar terus istirahat ke atas. Naik ke atas, naruh baju, nyari tempat tidur, terus saya turun lagi ke bawah ngobrol-ngobrol. Ya saya dapatkan cerita itu mereka bisa selamat karena mukjizat lah bisa dikatakan, atau memang belum waktunya mati lah. Ada yang mengatakan di saat tergulung air tiba-tiba dia ditarik sama ular, ini pengakuan mereka tuh ya. Ada yang diselamatkan sama manusia juga, ditarik, tapi ya bukan manusia lah, mana mungkin manusia bisa jalan di atas deru gelombang seperti itu kan. Jadi aneh-aneh lah. Cuman waktu itu kita belum terpikiran inilah, cuman ngerasa luar biasa banget kejadiannya. Saya ngobrol ada 1 jam karena memang saya senangnya seperti itu. Tiba di satu lokasi saya pasti sosialisasi, dalam artian itu sospet ya, sosialisasi penduduk. Jadi kita berkenalan dulu dengan penduduk lokal, memahami dulu kira-kira situasinya seperti apa. Setelah sedikit paham, barulah saya istirahat. Begitu saya sampai ya sebagian masih di atas nih ya teh, tempat kita tidur masih sebagian tuh masih ada yang ngobrol-ngobrol lah. Sampai akhirnya hening dah tuh teh, hening. Saya juga hening, tapi malam itu saya sulit banget tidur teh. Dan pada malam pertama itu saya belum dengar suara-suara aneh lah, baru suara anjing juga ketegangan yang menggantung itu luar biasa. Kita diem-dieman, kirain mau pada tidur teh. Waktu itu saya mikir, iya, dalam hati anjir gue mau kencing, pada tidur semua. Mana kamar mandi di bawah, wah kalau turun serem. Sampai pada satu titik saya nggak tahan, bodoh amat saya bilang gitu, buka selimut naik berdiri, nggak taunya yang lain baru berdiri, mau kemana bang?
mau kencing, mau ngikut semua. Ternyata nggak mikirnya, ya mikirnya semua udah pada tidur, tapi nggak taunya semuanya ternyata nggak tidur. Bener, itu suaranya Panjang. wih panjang, dan itu nggak satu anjing teh, ratusan anjing suaranya kayak gitu. Dia kan lihat dong. Biasanya kan seperti itu dalam hadis itu kan, dalam hadis qudsi kalau nggak suara ringkikan kuda, suara gonggongan anjing, berarti mereka melihat itu kan syaiton gitu kan, Iya. ataupun ya, hal-hal yang bersifat goib lah, ya jangan bilang syaitonnya lah, istilah goibnya itu. Jadi ketegangan itu luar biasa teh. Begitu ada satu yang bangun, bangun banyak. Ternyata pada mau kencing. Pada nunggu-nungguan ya. Iya, nunggu-nungguan yang nekat. Kebetulan waktu itu saya yang nekat. Udah, daripada ngompol gitu. Turun dah tuh rame-rame. Tungguin bang, tungguin. Iya, tungguin. Gelap gulita teh. Itu nanti baru ada listrik itu kira-kira 2 minggu di Banda Aceh baru ada listrik. Iya kan mati total. Iya, mati gelap gulita teh. Dah, setelah kencing balik lagi, udah kita nggak tidur lagi tuh, kita nyalain lampu. Akhirnya ada yang ngobrol, ada yang berusaha tidur lah. Menjelang pagi baru pada bisa tidur teh. Saat matahari udah mulai mengintip di ufuk timur, barulah kita mulai bisa tidur tuh. Dan udah mulai adalah aktivitas. Waktu malam itu di jalan raya, setahu saya jalan raya Uli Kareng itu rame teh. Pada malam itu sepi. Jadi mulai ada aktivitas itu setelah badal subuh. Setelah sholat subuh baru mulai kedengeran aktivitas, dan di saat itulah baru kita bisa tidur teh. Jadi hari pertama itu saya dan tim nggak bisa kemana-mana karena kita belum suntik tetanus. Iya, karena wajib kita untuk suntik tetanus. Yang kita hadapi ini bukan hanya sekedar evakuasi jenazah 1, 2, 100, 200, tapi 1000, 2000, 10.000, bahkan sampai ratusan ribu. Jadi setiap orang yang datang ke sana yang ada di daerah bencana tersebut harus memiliki kekebalan tubuh yang baik, tingkat stres yang rendah, juga fisik yang prima. Jadi satu hari itu kita di briefing dulu dan melakukan yang namanya penyesuaian kondisi kita di lapangan supaya nggak kaget. Jadi setelah satu hari nggak ada apa-apa, ketemulah, singkat kata ketemu malam lah gitu ya. Malam selepas maghrib itu teh, itu jalanan nggak ada satupun kendaraan yang lewat, manusia yang lewat juga nggak ada teh. Langsung berubah total, sepi, senyap, tidak ada manusia yang berani keluar. Saat itu karena kita rame-rame, adalah depan kita tuh pohon asem teh. Wah, 10 orang, ya gede-gede banget. Masih ada yang nongkrong depan ruko sampai lepas maghrib. Masih belum kedengeran tuh teh suara anjing, belum, masih santai kita, masih nongkrong di bawah di ruko, terus di balkon, santai lah masing-masing kan, karena memang baru kenal semua kan, belum ada yang kenal tuh teh waktu itu, baru mulai kenalan hari itu. Lewat badal isya masih santai, begitu sekitar jam 8 baru nih guk 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 guk, wow rame Anjing tuh. anjing. Terus sambung lagi, au, itu masih suara itu full. Dan kita pada waktu itu belum terbiasa, masih tegang. Setiap dengar suara itu tegang, karena yang kita tahu kalau dengar suara itu seperti kita bahas tadi, Ya, ada penampilan goib, penampakan goib. Diam tuh, tenang, berusaha nenangin diri lah teh. Hari kedua udah ngobrol santai, ngerokok, ngopi. Sekitar jam 10 baru teh mulai. 10 apa tuh? Jam 10 malam. Ke malam. Baru di antara raungan, di antara gonggongan anjing ini baru mulai terdengar, aduh sakit, tapi tersamar oleh suara anjing. Jadi rintihan, jeritan, dan terkadang juga bacaan-bacaan ayat suci teh. Itu menjadi satu bersama dengan gonggongan anjing. Jadi jangan dibayangkan ya. Jadi pada saat itu mungkin lo orang nggak kebayang ya betapa tegangnya kita pada waktu itu, karena memang nggak ada listrik dan nggak ada aktivitas manusia sama sekali, nggak ada. Dan sepanjang malam itu sampai menjelang pagi itu suara baru hilang teh, sampai menjelang badal subuh. Jadi malam itu kita ya rapet-rapetan teh, dan belum tentu tidur itu, walaupun kelihatannya pada kan nggak ada yang berani tuh teh, mata yang buka gini semua tutupin selimut. Iyalah, ngeri banget ya.
Udah, akhirnya itu malam kita lewatin, udah segitu tegangnya. Hari kedua datang pagi kan teh ya, datang pagi kita langsung dibawa ke RS Uza, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, untuk mendapatkan vaksin. Kita waktu itu sempat berpikir, ini rumah sakit emang masih fungsi gitu kan? Kan dihantam nih sama gelombang tsunami. Ternyata karena itu bangunan vital, jadi dia revitalisasinya atau pembersihannya cepet ya, nomor 1 dia. Jadi kantor gubernur sama RSUZ itu yang paling cepet dibersihkan gitu kan. Nah, setelah kita udah siap semua, udah rapi, kita naik kendaraan kita, berangkatlah kita. Kan kemarin kita ngeliat malam-malam teh ya, situasi dan kondisinya itu nggak begitu jelas ya. Begitu kita keluar Uli Kareng, mentok saya akhirnya tahu itu namanya Sungai Kurung Aceh, belok ke kanan, melipir Sungai Kurung Aceh, itu mulai kelihatan tuh plastik hitam berjejer banyak. Ya Allah Gusti. Itu isinya udah nggak usah disebut ya. Itu ratusan plastik hitam, juga kantong-kantong jenazah yang warna kuning itu udah mulai kita saksikan tuh kiri kanan jalan. Entah 1000, entah 2000 tuh. Buan. Sampai kita ke Pantai Perak, depan kantor gubernuran, baru kelihatan tuh teh. Rata sampai ke garis pantai sekitar 4-5 kilo nggak ada bangunan, yang ada hanya bangunan kantor gubernur, juga lokasi pertokoan yang ada di Banda Aceh yang posisinya memang agak jauh dari pantai. Tetapi di situ yang namanya sampah dan jenazah sama teh banyaknya. Itu luar biasa, kita lewatin itu semua, kita pada nangis lah teh pada waktu itu ngeliat. Wah, sedih waktu itu kita ya, apalagi kita nggak bisa apa-apa kan. Ya, kita nggak bisa apa-apa pada waktu itu. Ya udah, sambil kita berdoa aja untuk saudara-saudara kita yang udah dipanggil duluan ya, yang dipanggil bareng-bareng langsung. Sampailah kita di Rumah Sakit Zainal Abidin itu, disuntik tetanus. Nah itu reaksinya ada yang normal, ada yang meriang teh. Nah saya kebagian yang meriang. Kebagian yang meriang pas disuntik itu, karena kan dimasukin racun kan pada intinya. Habis disuntik tuh saya langsung meriang, dan kita belum boleh untuk turun ke lokasi, nunggu besok. Jadi setelah disuntik kita bantu sedikit bersihin Rumah Sakit Zainal Abidin, Rumah Sakit Umum, dan di situ juga waktu itu banyak sekali jenazah berserakan. Kita rapi-rapiin aja teh. Ya waktu itu kita pakai alat bantu kayu teh ya, karena belum bisa sentuh, kita dilarang masih. Kenapa? Ya yang dikhawatirkan suntikan tetanusnya belum bekerja gitu. Sebenarnya sih kalau mau turun aja, cuman karena protokolernya waktu itu, jadi akhirnya kita ikutin peraturannya kan, nggak bisa ngelanggar kita. Udah siang itu ya sambil nangis-nangis kita perhatiin aja. Itu yang namanya Banda Aceh yang saya saksikan depan mata, bukan dari layar televisi. Hancur total. Betul-betul seperti terkena ledakan bom atom. Hancur. Mati ya. Dan di mana-mana jenazah berserakan. Kayak kota mati ya. Wah, sudah bukan kayak kota mati lagi teh. Memang kota mati gitu saat itu. Udah hari kedua setelah kita menyaksikan kedahsyatan yang luar biasa itu, sampailah kita lagi ke base camp. Istirahat, besok barulah kita diperbolehkan untuk melakukan operasi. Karena reaksi dari suntikan tetanusnya atau vaksinnya udah bisa gitu ya. Dan malam itu, malam ketiga berarti tetap kejadiannya sama teh. Sekitar jam 8 sampai menjelang badal subuh. Yang namanya suara anjing bersaut-sautan, diselingi oleh rintihan kesakitan, juga berbagai suara yang mirip suara manusia. Memang seperti suara manusia. Itu pasti menghantui kita sampai pagi. Sampai pagi? Pasti sampai pagi, setiap hari. Ya Allah. Sampai badal subuh itu udah pasti. Dan hari ketiga itu kita udah mulai kebal. Sebagaimana tubuh kita udah disuntik kebal gitu kan. Udah mulai cuek lah. Udah mulai cuek. Singkat kata, pagi datang, mulailah kita operasi ke daerah Kampung Mulia. Kampung Mulia. Kampung Mulia itu kalau di Jakarta mungkin Pondok Indah lah atau Green Garden, pokoknya tempat-tempat elit lah di. Nah, pokoknya saat sebelum kejadian tsunami itu adalah kampung mewah lah, bisa dibilang perumahan mewah lah atau kampung elit lah ya. Kita di briefing, sarung tangan itu seorang megang, saya waktu itu megang 5 pasang. Alkohol 90% itu 1 botol.
masker itu satu orang satu bungkus lah, nggak tahu isinya berapa itu. Terus saya juga bawa kopi sama balsem. Karena dikhawatirkan kita nggak tahan dengan baunya, dan untuk netralisir baunya itu kopi sama balsem gitu kan. Balsemnya sedikit aja ditaruh, dikit diambil taruh di ini, terus kasih kopi. Nah itu. Dan memang itu alhamdulillah bermanfaat sekali teh. Ya, karena waktu itu kita nggak terbiasa ya. Kalau mungkin 1-2 jenazah mungkin Ini kan ribuan. fine aja teh ya. Ini kan yang kita hadapi bukan 1-2 jenazah. Setelah tim siap, di briefing, naiklah kita ke truk. Kita nggak pakai mobil tertutup lagi teh, karena posisinya kan udah ngangkat jenazah ya. Itu kantung jenazah udah banyak. Mulailah kita bergerak ke Kampung Mulia. Lepas dari Uli Kareng, masuk ke jalan arteri, mengarah ke Kampung Mulia. Lagi-lagi kita harus menangis teh. Karena di situ ribuan saudara-saudara kita belum terurus dengan baik teh. Ya. Ada yang sudah terbungkus dengan kantung-kantung jenazah, ada yang masih bergeletakan begitu saja teh. Dan masih banyak. Masih banyak. Karena kan minim, relawan waktu itu belum banyak teh, baru minggu pertama. Kan udah berubah atau Ya, iya memang berubah, dan memang kondisinya sudah agak ngenak. utuh nggak mas? Enggak, Ria kalau udah cetak ini udah mulai mual dia. Enggak deh, ada yang utuh ada yang enggak. Jadi kondisinya memang menyedihkan sekali deh. Ya kita bisa apa waktu itu cuman ya Allah, semoga kita bisa melakukan yang terbaik untuk saudara-saudaraku di Nanggro Aceh Darussalam ya Allah. Waktu itu kita cuman bisa gitu aja teh. Akhirnya masuklah kita Kampung Mulia, jalan komplek gitu, sampai kita ke satu lokasi itu, dimana saya harus ke rumah dari anggota dewan, karena pertama kali yang kita tuju adalah rumah beliau untuk ngambil dokumen penting. Setelah dokumen penting bisa kita selamatkan, barulah kita nanti ngambilin atau kita mengumpulkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal pada waktu itu. Pas masuk itu kan banyak banget bangkai kendaraan teh, bangkai kendaraan, bangkai kapal. Saya ingat betul itu ada sekitar 4 bangkai kapal di daerah tersebut. Yang namanya bangkai kendaraan nggak terhitung lah. Dan yang paling menyedihkan itu ada beberapa jenazah yang posisinya di atas kap mobil atau masih di dalam kendaraan. Oh, masih ada. Masih, dan itu memang daerah situ waktu itu belum kesentuh sama sekali teh. Belum kesentuh. Jadi jenazah itu masih berantakan di mana-mana. Jadi kita jalan itu kita harus pinggirin dulu. Nah, kita pinggirin dulu sampai akhirnya kita bisa sampai lokasi, masuk ke rumah beliau. Kita ambil dokumen penting, kita kasih ke orang kepercayaan beliau, kita langsung bertugas di sana teh. Kita langsung kumpulkan jenazah saudara-saudara kita yang pada saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya sempat ada kejadian aneh teh. Itu hari pertama saya turun ya. Jadi di tengah mungkin dulunya lapangan ya. Setelah pasca tsunami 5 hari atau 6 hari ini, karena masih sering turun hujan juga ya. Itu tempat itu berubah menjadi seperti rawa yang penuh lumpur, juga sampah-sampah dan jenazah para korban. Ada satu yang unik di salah satu mobil yang tenggelam di tengah-tengah rawa itu, saya melihat kok awalnya saya pikir fata morgana gitu. Karena siang bolong deh, jam 11. Masya Allah, masih terang banget itu mah. Iya, saya melihat ada seorang gadis. Dia itu masuk ke satu mobil, terus dia keluar, masuk lagi ke mobil itu, dia keluar lagi. Saya diam tuh, saya terpana pada waktu itu. Saya menyaksikan perempuan muda, dan waktu itu terlihat jelas cantik ya, cantik. Posisi dia ada di lokasi yang nggak mungkin ada manusia hidup. Saya perhatiin bolak-balik.
hampirlah 1 jam saya cuekin itu saya. Karena prinsipnya adalah kita ambil jenazah saudara-saudara kita itu yang bisa kita ambil, yang nggak bisa kita ambil kita jangan membahayakan diri kita. Itu kan prinsipnya. Dimana kita harus menjaga keselamatan kita juga. Karena infeksi di sana fatal. Luka infeksi itu kematian akibatnya, bahaya sekali. Karena kita fokusnya ke situ, saya ambilin yang ada aja dulu teh, ambilin yang ada, taruh di pinggiran dulu kan. Nanti ada yang ngangkutin ke atas truk ada. Kalau saya cuma ngambil bungkus, tinggal pinggir jalan. Sampai pas kira-kira mungkin 2:30 sore ya, pas saat saya lagi istirahat masih di areal tersebut. Kita udah bersih-bersih nih teh pakai alkohol 90%. Karena lipatan-lipatan semuanya nanti ya yang disentuh itu. Saya penasaran kan, saya saksikan lagi. Itu gadis itu dia masih bolak-balik terus. Tapi pada saat itu saya nggak ambil ya. Saya baru menemukan kejadian aneh di mana saya melihat gadis yang tidak mungkin itu gadis beneran gitu di atas kap mobil. Pas saya jalan, kendaraan kita meninggalkan lokasi Kampung Mulia menuju ke Lambaro. Saya lihat gadis itu berdiri di atas kendaraan rusak tadi. Dia ngeliatin saya. Bukan mimpi teh. Jadi seperti terbayang gadis itu mengatakan, "Bang, ambil aku." Gitu kan dia ngomong, "Bang, ambil aku." Katanya. "Abang nih macam mana? Datang Jojo dari Jawa, ndak ambil aku." Saya melihat ada perempuan teh. Dia jalan jingkrik-jingkrik gitu ya. Jingkrik itu lompat-lompat dengan satu kaki. Tapi dia megang kaki. Saya langsung ke titik yang pertama kali saya lihat dia lompat-lompat gitu. Saya gali. Ternyata saya di situ nemu potongan kaki.